Jika teman-teman perhatikan pergerakan sektor infrastruktur, dari sekitar 800-an, sekarang udah menjadi 1.500-an. Naik kurang lebih sekitar 80% ya teman-teman. Artinya, sektor infrastruktur ini mengalami kenaikan cukup tinggi. Lalu, apakah IPO asli ini merupakan IPO yang tepat? Karena sektor infrastruktur sedang bergerak naik, atau justru ini adalah pertanda bahwa sektor infrastruktur sudah berada di puncaknya? Selain itu, ada nggak sih hal yang menarik dari IPO ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, supaya kamu nggak ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Asri Karya Lestari Tbk dengan kode tiker ASLI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang general kontraktor dan menyediakan sewa mesin serta alat berat seperti crane, mesin bore pile, ekskavator, dan truk. Beberapa proyek yang dikerjakan perusahaan diantaranya Kedubes Australia di Jakarta, Jalan Layang MBZ di Jawa Barat, Gerbang Tol Cibitung 7-8, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki beberapa klien. Yang pertama PT Hutama Karya Persero, yang kedua PT Adikarya Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, Dinas PUTR Sulawesi Selatan, PT Pembangunan Delta Mas, PT Baseline Pertiwi, dan lainnya. Kliennya cukup menarik ya teman-teman, beberapa adalah perusahaan Tbk milik pemerintah. Tapi sayangnya, untuk perusahaan karya-karya ini, seringkali masalah pembayarannya viral di YouTube ya teman-teman. Kinerja keuangan year on year pada tahun 2020 berhasil mencatatkan penjualan sebesar 129 miliar. Lalu di tahun 2021 berhasil mencatatkan 111,7 miliar atau turun 13,4%. Lalu di tahun 2022 naik menjadi 169,3 miliar rupiah, yang artinya naik sebesar 51,6%. Lalu per bulan Juni 2022 berhasil mencatatkan penjualan sebesar 61,9 miliar rupiah, dan per bulan Juni 2023 mencatatkan sebesar 82,6 miliar rupiah atau naik sebesar 33,4%. Di tahun 2020 perusahaan ini berhasil mencatatkan keuntungan bersih sebesar 11 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 10,1 miliar rupiah. Jika dipersentasekan, turunnya sebesar 8,6%. Lalu di tahun 2022, laba bersihnya sebesar 17,7 miliar rupiah atau naik sebesar 75,5%. Lalu untuk laba bersih per bulan Juni 2022, perusahaan ini mencatatkan keuntungan bersih sebesar 6,8 miliar rupiah. Sedangkan di bulan Juni 2023 sebesar 10,7 miliar rupiah atau naik sebesar 22,43%. Dari sisi laba bersihnya cukup menarik ya teman-teman. Terlihat memang terjadi fluktuatif, tapi tidak terlalu parah ya fluktuatifnya. Masih bisa diterima kalau menurut saya. Selain itu, angka laba bersihnya ini jika dipersentasekan kurang lebih sekitar 10%-an ya dari pendapatan kotornya. Dan ini menurut saya sih cukup menarik ya teman-teman. Karena bagi sebuah perusahaan supaya bisa terus bertahan atau bahkan bisa bertumbuh, memang dibutuhkan pendapatan bersih ya teman-teman. Dan jika sebuah perusahaan pendapatan bersihnya selalu negatif, artinya kan perusahaannya selalu rugi. Dengan begitu, keberlangsungan perusahaan ke depan menjadi diragukan. Pendapatan perseroan berdasarkan segmen operasi per bulan Juni 2023, 92,3% didapatkan dari jasa konstruksi dengan nominal sebesar 76,2 miliar rupiah, sedangkan 7,7% sisanya dari sewa atau sebesar 6,4 miliar rupiah. Pendapatan perseroan berdasarkan pelanggan di bulan Juni 2023 kontribusi di atas 10%, 55,5% dari PT Pembangunan Delta Mas sebesar 33,3 miliar rupiah. Lalu 16,1% dari Dinas PUTR Sulawesi Selatan sebesar 9,7 miliar rupiah. Lalu 14% dari PT Baseline Pertiwi, PT Indo Taisei Indah Development sebesar 8,9 miliar rupiah, dan 14,4% dari pendapatan lainnya. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1,25 miliar lembar saham atau sekitar 20%, dengan harga penawaran berkisar antara Rp100 sampai dengan Rp130.
dengan potensi pendanaan sekitar 125 miliar sampai dengan 162,5 miliar rupiah. Potensi pendanaannya cukup besar ya teman-teman, dan pada IPO ini tidak ada warannya. Seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, untuk penawaran yang potensi pendanaannya cukup besar dan itu tidak ada warannya, biasanya sih cukup menarik. Karena jika harga sahamnya justru dibawa turun, itu justru kesempatan untuk beli. Tetapi meskipun turun, untuk teknik belinya nggak bisa asal-asalan ya teman-teman, harus dianalisa dengan baik juga. Dan yang pasti butuh disiplin ya teman-teman. Saat udah cuan, sebaiknya mulai take profit. Karena untuk perusahaan IPO seperti ini, kita masih belum tahu bagaimana arah ke depannya. Berikut ini adalah beberapa saham yang saya berhasil cuan saat harganya dibawa turun. Bagi teman-teman yang mau ikutan, ada baiknya mencatat jadwal berikut ini. Penawaran awal di tanggal 12 sampai dengan 18 Desember 2023. Lalu tanggal penawaran umumnya nanti ya di tanggal 29 Desember sampai dengan 3 Januari 2024. Sedangkan tanggal pencatatannya masih di tahun depan ya teman-teman, setelah tahun baru, tepatnya di tanggal 5 Januari 2024. Waduh, tanggal pencatatannya ini benar-benar awal tahun ya. Kayaknya beberapa teman-teman masih pada liburan. Rencana alokasi dana IPO sekitar 50,79% untuk modal anak usaha, yakni PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri. Lalu sekitar 49,21% untuk modal kerja perseroan, antara lain pembayaran material, perlengkapan proyek, gaji dan tunjangan karyawan, dan juga biaya operasional. Untuk tujuan penggunaannya ini cukup baik ya kalau menurut saya teman-teman, karena porsinya nggak semuanya digunakan untuk operasional. Valuasi asli berdasarkan laporan keuangan bulan Juni 2023, potensi market cap-nya sekitar 625 sampai dengan 813 miliar rupiah. Dengan price per share 3,3 sampai dengan 42,3 kali. Sedangkan PE-nya 28,8 kali sampai dengan 37,5 kali. Lalu PBV-nya 1,3 sampai dengan 1,6 kali. Kalau kita melihat hanya dari PBV-nya memang terlihat murah ya teman-teman. Selain itu, perusahaan ini keuangannya menurut saya sih cukup baik. Jadi dengan valuasi seperti ini, menurut saya sih cukup murah. Kalau menurut teman-teman gimana? Masih tetap kemahalan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebagai perusahaan yang sama-sama IPO, mungkin saya akan membuat perbandingannya dengan BDKR ya teman-teman. Karena perusahaan ini sama-sama bergerak di bidang infrastruktur. Dan waktu itu di BDKR saya juga sempat cuan cukup lumayan lebar. Meskipun ternyata harga sahamnya sekarang justru naik lebih tinggi, tapi nggak apa-apa, seenggaknya waktu itu saya sempat TP di saham BDKR ini. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA. Untuk track record XA sendiri, kadang naik, kadang juga turun. Jadi saya rasa nggak terlalu penting untuk menampilkan bagaimana track recordnya. Karena menurut saya yang paling penting itu justru pada target dana terkumpul, dan juga bagaimana pencatatannya. Dan satu hal yang menurut saya paling penting lagi adalah apakah saham itu dimiliki Pak PP atau tidak. Kalau menurut teman-teman gimana? Apa yang paling penting dari IPO saham? Silahkan tulis di kolom komentar. Saham ini kemungkinan masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman, tapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan, menurut saya perusahaan ini cukup baik ya teman-teman. Karena dari tahun ke tahun, perusahaan ini bisa mencatatkan penjualan dan juga pendapatan bersih. Kesimpulan yang ketiga, target pendanaannya sekitar 125 miliaran ya teman-teman. Dan ini menurut saya sih cukup menarik selama tidak terjadi oversubscribe. Kesimpulan yang keempat, sekitar 50,79% akan digunakan untuk modal usaha anak dari perusahaan ini. Kesimpulan yang terakhir, valuasinya ini cukup wajar atau bahkan bisa dibilang cukup murah ya teman-teman karena ini perusahaan IPO.
Dimana biasanya kalau perusahaan IPO valuasinya itu selalu mahal-mahal ya teman-teman. Dengan kenaikan sektor infrastruktur di tahun 2023 yang cukup tinggi ini teman-teman, dan adanya beberapa IPO perusahaan konstruksi, bisa jadi ini adalah tanda-tanda akhir dari hype sektor konstruksi ya teman-teman. Kalau kita ambil pelajaran, contohnya adalah pada sektor teknologi ya teman-teman. Saat banyak perusahaan teknologi yang IPO, sejak saat itu sektor teknologi terus-terusan turun. Dan yang pasti, untuk saham-saham IPO, kita berharap ada Pak PP di baliknya ya teman-teman, supaya sahamnya bisa naik ratusan bahkan sampai ribuan %. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.